Oke, lupakan dulu pencurian biasa yang sering kita dengar. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah perampokan karya seni di Jakarta yang eksekusinya, wah, rapi banget. Udah kayak di film-film Hollywood. Dan nilainya nggak main-main, 1,3 miliar rupiah. Angka sebesar ini langsung bikin kita mikir kan, seberani apa sih pencurinya dan barang apa yang sebenarnya mereka incar. Jadi, pertanyaannya jelas banget. Gimana ceritanya koleksi seni yang harganya selangit itu bisa lenyap gitu aja dari salah satu pameran paling bergengsi di Indonesia? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng kasusnya. Oke, langkah pertama buat mencahin misteri ini kita harus lihat dulu targetnya. Apa sih yang mereka incar dan di mana tepatnya mereka beraksi? Lokasi kejadiannya ini bukan tempat sembarangan loh. Ini Inakref di JCC, panggung termegah buat para pengrajin terbaik se-Indonesia. Coba bayangin, ribuan pengunjung, sorotan media, di tengah semua itu ada pencurian besar yang terjadi. Dan ini nih yang menarik, mereka tuh nggak asal comot barang. Dari ratusan stan yang ada, mereka cuma mengincar satu. Ini bukti kalau mereka tahu persis apa yang mereka cari. Batik tulis, sebuah karya seni yang dilukis tangan satu persatu dan nilainya luar biasa tinggi. Tahu targetnya itu satu hal, tapi gimana cara mereka ngelakuinnya? Nah, mari kita masuk ke bagian kedua, rencana mereka yang dieksekusi diam-diam dalam gelap. Polisi udah mastiin kalau ini bukan aksi impulsif. Setiap langkahnya itu udah diperhitungkan banget. Mereka tahu persis koleksi mana yang paling berharga dan kapan waktu terbaik buat bergerak. Yaitu di saat-saat hening, tepat sebelum pameran dibuka buat umum. Kapolsek Metro Tanah Abang bahkan bilang begini, ini bukan kali pertama pelaku melakukan, jadi kemungkinan sudah mengetahui situasi yang memungkinkan mereka melakukan perbuatannya. Nah intinya apa? Mereka ini bukan amatir. Mereka tahu banget apa yang mereka kerjakan. Dengan hilangnya barang senilai miliaran, tentu aja perburuan besar-besaran dimulai. Ini membawa kita ke bagian ketiga, investigasi polisi dan gimana akhirnya jejak para pelaku ini mulai terendus. Dan polisi geraknya benar-benar cepat. Laporan masuk tanggal 3 Februari, coba tebak, kurang dari 2 minggu kemudian, tanggal 12 Februari, 3 tersangka udah berhasil ditangkap. Cepat dan efisien banget. Konsekuensinya juga serius banget. Mereka nggak cuma kena pasal pencurian biasa, tapi pasal 477 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan. Artinya, karena kejahatan ini terencana dan dilakukan lebih dari satu orang, ancaman hukumannya jadi jauh lebih berat. Nah, sekarang kita sampai di babak akhir dari kisah ini. Resolusi yang kita tunggu-tunggu, dan tentunya nasib dari koleksi batik yang super berharga ini. Jadi, pelakunya udah ketangkep. Ini jelas kabar baik ya. Tapi pertanyaan terbesarnya masih ada kan? Gimana nasib koleksi batiknya? Apa udah terlambat? Apa karya seni itu udah keburu dijual dan hilang selamanya? Jawabannya, benar-benar melegakan. Seluruh koleksi itu berhasil ditemuin lagi sama polisi. Utuh, nggak ada satu helai kain pun yang hilang. Jadi, kita rekap ya hasil akhirnya. 3 pelaku sekarang ditahan, seluruh koleksi senilai 1,3 miliar rupiah berhasil diselamatkan, dan yang paling penting, karya seni itu belum sempat mereka jual. Benar-benar sebuah akhir yang sempurna buat investigasi ini. Tapi, walaupun kasus ini berakhir baik, ada satu pertanyaan penting yang tersisa. Apa arti pencurian besar ini buat keamanan pameran warisan budaya kita ke depannya? Kejadian ini tuh kayak pengingat buat kita semua. Kalau harta karun budaya Indonesia, harta karun kita semua, ternyata sangat rapuh dan butuh perlindungan yang jauh lebih ketat lagi.